Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah jadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian ini terulang kembali. Kala itu, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya. Sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Iya, siapa kamu?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kau tahu namaku, sedangkan aku tidak mengenalmu? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah, rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik, kalau kau bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Jangan khawatir, sebagai imbalannya, aku akan memberimu emas sebesar dengan berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar itu Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela napas. "Bagaimana Abu Nawas, kau masih bingung ya? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Benarkah Abu Nawas? Lalu aku tunggu sampai kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kuintal, supaya aku bisa mendapatkan emas 2 kuintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma, mana mungkin aku mau punya istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun,
kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada Raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, Raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang Raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas.
Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu, Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan.
Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja.
Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Bikin santri-santrinya tertawa terus, Abu Nawas malah dibilang mirip badut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru," ucap Abu Nawas, menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasananya pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang santri lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah santri lainnya.
Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya? Pungkas Abu Nawas. Hanya modal doa, Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit. Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya. Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk. Sang istri meminta Abu Nawas mencari nafkah tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa. "Ya Allah, berilah hamba uang 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja. Maka didatangilah rumah Abu Nawas dan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Di dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" "Tetangga hamba ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah hamba, kuda hamba, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekhusyukan ibadah Abu Nawas karena melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap.
lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya.
Loh, ini kok seperti sendal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu? Ujar tetangganya tidak percaya. Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung. Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas. Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas, jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal, perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat. Tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota Baghdad, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Baginda Raja.
Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai peringatan besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama, berada di istana dengan berfoyak-foyak dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. "Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita akan mati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku?" tanyanya. "Berbuatlah apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Baginda Raja lagi. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain," ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. "Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas, berikan jawaban terbaik. Buktikan bahwa kau ingin bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi utang-utangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu dan janganlah menolongku," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Kalah gertak dengan Abu Nawas, Raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini Raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku,
Aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap, tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan, kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu,
Duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada tiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian.
Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Kipatih. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Kipatih. Mendengar jawaban Kipatih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas Kipatih. Abu Nawas menyetujui perintah Kipatih. Dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas tertipu setelah jauh-jauh pergi ke India. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, tuan? Tanya si penjual. Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru ku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, tuan. Apakah tuan berminat? Jawab si penjual. Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi tuan, burung ini sangat cerdik, jelas si penjual. Benarkah? Tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. Baiklah, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang, kata salah satu pengawal. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. Hei burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku meminta kepadamu lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku, jawab si burung. Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal.
Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia? Tanya Abu Nawas. Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," pungkas Abu Nawas kecewa. Abu Nawas rela menempuh perjalanan jauh demi satu tujuan mulia. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abul Agus yang sedang beristirahat sejenak. Lalu, ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila.
Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat kusuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abul dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abul pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abul duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abul Agus yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan nanar?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi Tuan tampak kusuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abul Agus. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas Abu Nawas. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abul Agus penasaran. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abul Agus tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira, terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari Tuan?" tanya Abul Agus. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abul Agus untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengar perintah tersebut, Abul Agus lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abul polos. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat kusuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa," jelas Abul Agus. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di wilayah Qomsti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abul menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa sangat bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abul menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abul Agus dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezekinya setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami," ucap Abu Nawas itu kepada Abu Agus. "Baiklah Tuan, aku sudah siap melakukan perjalanan ini," jawab Abul Agus. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir Cidir yang gersang dan terik. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. "Hai temanku Abul, untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar," ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir," tanya Abul Agus keheranan.
Kenapa engkau lebih memilih melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abul Agus? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh, padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abul Agus. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abul Agus, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasihkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang kusuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah, pasir-pasir ini sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubaidi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abul Agus sambil menganggukkan kepala. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sampailah mereka di masjid desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abul Agus sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abul pun bertanya pada salah satu rombongan, "Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat?" tanya Abul Agus. "Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tidak punya kewajiban lagi untuk sholat asar," jawab salah satu rombongan itu. "Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar?" tanya Abul Agus penasaran. "Oh, itu juga karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zolim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan?" jawab kepala rombongan. Abul Agus merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. "Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang?" tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, "Jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zolim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsya dan mungkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?" Abul Agus semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. "Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Abu Nawas. Abul Agus sangat bersemangat dan sontak bertanya, "Sebenarnya tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsya dan mungkar. Jujur saja saya belum mengerti maksudnya Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan?" "Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsya adalah sebuah perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu,
Allah akan memberikan pelajaran lewat agama, jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fasya? Tanya Abul Agus antusias. Contohnya saja perzinaan, meminum minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fasya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abul Agus tertegun dan menganggukkan kepala tandanya paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan munkar. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk, jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran, karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu, Abu Nawas mengajak Abul Agus untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abul Agus yang jarang berkunjung ke kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abul Agus, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abul Agus dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abul Agus, tapi ia biarkan temannya itu meracu sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abul Agus meracu. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuan pernah jelaskan?" ucap Abul Agus. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abul Agus untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka tersadar bila bekal makanan mereka sudah habis. Lalu mereka pun bingung, apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok khalifah masjid itu.
Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala khalifah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul Agus untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala khalifah itu tahu bila Abu Nawas dan Abul Agus sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala khalifah itu memberi makanan dari bekal mereka. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifah itu. Tapi setelah kepala khalifah itu memaksa, akhirnya Abu Nawas menerima makanan tersebut. Tanpa sadar ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini kepada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abul Agus. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua khalifah. Bagaimana bisa? Tanya Abul Agus bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji jika kita bersedekah, maka ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua khalifah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abul Agus penasaran. Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala khalifah sambil menepuk pundak Abul Agus. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi, hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abul Agus menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan khalifah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abul Agus mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari ini sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abul Agus. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abul Agus? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya, tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abul Agus yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanyanya penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abul Agus. Kemudian ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abul Agus. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin
kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya yakin mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abul Agus. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abul Agus berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Saudagar kaya membangun masjid megah. Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu, saat peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut. Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya. "Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja, aku yang membangunnya," protes saudagar kaya itu. "Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Akhirnya, para warga pun mengikuti saran Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu.
jawab Abu Nawas dengan polosnya. Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar, Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal, ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini, tegas Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti, ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas.